Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Taufik. Perkenalkan, nama saya Karenia Emeralda Arneta. Di sini saya perwakilan dari kelompok Resonance ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu churn prediction. Di sini sebelumnya anggota kelompoknya ada Kristi Vidya, Indri Dayana, dan saya sendiri Karenia Emeralda Arneta. Lalu ini adalah tahapan untuk chain prediction. Yang pertama ada data preparation, yang kedua ada data preprocessing, yang ketiga itu ada modeling, dan yang keempat ada evaluasi. Pertama kita akan membahas data preparation. Apa itu churn? Churn didefinisikan sedikit berbeda oleh setiap organisasi atau produk. Pada umumnya, churn adalah suatu kondisi di mana pelanggan berhenti menggunakan produk atau layanan untuk jangka waktu tertentu. Churn juga merupakan dampak persaingan di dunia telekomunikasi. Kondisi ini di mana pelanggan berpindah-pindah dari provider satu ke provider lainnya. Churn juga merupakan salah satu elemen terpenting dalam Key Performance Indicator atau KPI suatu produk atau layanan. Tingkat churn yang tinggi memaksa bisnis untuk bersaing dengan tekanan dan kesulitan untuk membawa cukup banyak pelanggan baru untuk menutupi kerugian akibat churn. Bahkan, peningkatan tingkat churn yang sedikit saja dapat dengan cepat memiliki efek negatif besar pada kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Nah, dengan adanya churn prediction ini, dapat dilakukan treatment untuk meminimalisir kemungkinan pelanggan melakukan churn. Lalu, selanjutnya adalah metadata. Di sini kelompok kami menggunakan dataset Customer Trend Prediction yang diambil dari Kaggle. Dataset ini berisi variabel-variabel yang menjelaskan mengenai atribut industri telekomunikasi dan berbagai faktor yang dianggap penting ketika berhadapan dengan pelanggan industri telekomunikasi. Nah, di sini terdapat 20 variabel. Di antaranya ada state. State itu kode negara bagian saat customer melakukan registrasi. Ada account length, itu lama waktu sebuah akun aktif sejak customer melakukan registrasi. Lalu ada kode area, ada international plan, yaitu yes ketika melakukan international plan dan no ketika tidak melakukan international plan. Lalu ada voicemail plan, yes ketika melakukan voicemail plan dan no ketika tidak. Lalu ada number voicemail message, yaitu jumlah voicemail customer sejak melakukan registrasi. Lalu ada total day minutes, jumlah menit saat melakukan panggilan di siang hari. Ada total day calls, yaitu jumlah panggilan di siang hari. Dan total day charge, itu jumlah biaya panggilan di siang hari. Lalu terdapat juga total if minutes, yaitu jumlah menit saat melakukan panggilan di sore hari. Total if calls itu jumlah panggilan di sore hari. Total if charge itu jumlah biaya panggilan di sore hari. Lalu terdapat juga total night minutes, jumlah menit saat panggilan di malam hari. Total night calls, jumlah panggilan saat malam hari. Total night charge, jumlah biaya panggilan di malam hari. Kita terdapat juga total international minutes, yaitu total menit saat panggilan internasional. Ada juga total international calls, total panggilan internasional, dan total international charge, yaitu total biaya panggilan internasional. Lalu di sini disediakan juga customer service calls, number of customer service calls, yaitu jumlah panggilan ke layanan customer service. Lalu ada churn, churn itu diindikasikan iya atau tidak churn. Lalu selanjutnya ini adalah visualisasi data. Ini adalah chart dari proporsi churn. Bisa kita lihat lebih banyak pelanggan yang tidak churn daripada yang churn dengan proporsi 14,07% pelanggan churn. Lalu ini adalah proporsi churn berdasarkan area kode. Di sini dapat dilihat proporsi churn tertinggi itu terdapat pada kode area 510 dengan jumlah presentasi 15,06%, lalu disusul oleh kode area 408 dan kode area 415. Selanjutnya, ini adalah kategori churn per international plan dan kategori churn per voicemail plan. Di sini dapat kita lihat bahwa pelanggan yang churn itu kebanyakan tidak memiliki international plan dan tidak memiliki voicemail plan. Ini adalah hasil visualisasi distribusi dari variabel-variabel numerik. Di sini yang berwarna abu-abu itu adalah customer yang tidak churn, dan yang berwarna orange itu adalah customer yang churn. Dari hasil visualisasi ini terlihat bahwa distribusi customer churn hampir mirip dengan distribusi customer yang tidak churn. Namun, terdapat perbedaan di bagian total day minutes dan total day charge yang mengindikasikan bahwa customer churn ini menghabiskan waktu lebih lama untuk menelpon pada siang hari. Lalu tahapan selanjutnya yaitu melakukan modeling.
Di sini, kelompok kami telah melakukan handling outlier, standarisasi, dan juga oversampling pada data, dan kelompok kami juga telah melakukan pemodelan dengan berbagai macam metode, lalu dihasilkan model terbaik dengan metode LGBM, yaitu Light Gradient Boosting Machine, dan didapatkan conversion matrix sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat terdapat 145 customer yang terprediksi benar untuk melakukan churn dan terdapat 34 customer yang churn namun diprediksi tidak churn, dan ini merupakan salah satu kesalahan fatal dalam melakukan prediksi. Nah, dalam melakukan prediksi, kita pasti menginginkan customer yang churn benar melakukan churn. Artinya kita menginginkan precision yang tinggi. Dan akan fatal jika kita memprediksi customer tidak churn, padahal sebenarnya customer itu melakukan churn. Artinya kita menginginkan recall yang tinggi. Namun, karena adanya trade-off, yaitu ketika recall tinggi precision akan rendah, dan juga sebaliknya, itulah mengapa dalam pemilihan model ini kami menggunakan model dengan advance score tertinggi. Di sini dapat dilihat advance score-nya itu ada 0,87, precision-nya juga 0,93, recall-nya 0,81, dan accuracy-nya 0,96. Lalu selanjutnya ada feature importance. Ini merupakan 10 variabel penting yang paling berpengaruh untuk memprediksi apakah pelanggan ini akan churn atau tidak churn. Di sini terlihat bahwa variabel total day minutes ini adalah variabel yang paling berpengaruh. Ada juga total if minutes, ada juga total international minutes, dan sebagainya. Dari feature importance tadi, sehingga kami memberikan rekomendasi untuk menangani dan mengurangi tingkat churn pelanggan pada perusahaan telekomunikasi tersebut. Yaitu yang pertama ada memberikan promosi tarif murah untuk panggilan telepon, terutama pada siang dan sore hari. Lalu memberikan promosi tarif untuk durasi lama penggunaan telepon tertentu, dan juga memberikan paket murah untuk panggilan internasional seperti paket roaming dan tarif flat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.